mengosongkan yang akan datang, dan yang sekarang pun juga tidak dilengkapi. Dan itu semua bisa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah pada saat kita melihat, mendengar, merasakan apapun pengalaman kita, kita bisa melatih batin kita untuk tetap tenang seimbang, tidak bereaksi, tidak bereaktif dengan pengalaman-pengalaman yang muncul. Itu bisa kita latih. Maka dalam meditasi vipassana, Sang Buddha kepada seorang pengembara Baghya dan Syria, anjurannya adalah titik tidak makan bawisati, sutik sutamakan bawisati. Ketika melihat, coba latih bahwa itu hanya sekedar pengalaman melihat. Jadi tidak memberikan embel-embel, tidak memberikan bumbu, ada aku di sini, ada aku di sana. Bahwa yang di sana adalah milikku atau bukan milikku. Tetapi yang ada hanya sekedar pengalaman melihat semata. Dan itu adalah praktek meditasi yang di situ merupakan cara jalan untuk melenyapkan tanha, untuk tidak memunculkan tanha, nafsu keinginan. Dan itu bisa kita alami, bisa kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga di sini ketika kita mulai sedikit demi sedikit melenyapkan tanha, nafsu keinginan, sedikit demi sedikit pula penderitaan juga akan lenyap. Tetapi bukan berarti ketika saya mengatakan oh tidak boleh ada tanha, kemudian kita tidak boleh ada usaha, tidak. Itulah kenapa kemudian Sang Buddha mengajarkan jalan sebagai kebenaran Buddha yang terakhir, yang disebut sebagai jalan mulia ke-78, yang juga disebut sebagai jalan tengah, middle way, majjhima patipada, sebagai jalan tengah. Yang mana di dalam jalan tengah di sini sebenarnya kita diajarkan untuk hidup seimbang. Sang Buddha, kalau kita perhatikan, ketika berbicara tentang jalan tengah, menunjukkan kepada kita untuk melakukan apapun perbuatan, tindakan yang kita lakukan dengan prinsip jalan tengah. Dari yang paling kasar sampai yang paling halus, dari yang paling mendasar sampai yang paling tinggi, semua harus dilakukan dengan prinsip jalan tengah, majjhima patipada, sebagai kebenaran mulia yang terakhir. Yang paling mendasar, misalnya yang paling mudah, yang sering kita lakukan, misalnya ketika kita berbicara tentang makan. Pernahkah kita berpikir kita makan dengan prinsip jalan tengah? Pernah tidak? Kita makan dengan prinsip middle way, majjhima patipada. Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana kita makan dengan prinsip jalan tengah. Nah, Sang Buddha mengajarkan kita tentang makkanta cakbarasi. Kita harus tahu ukuran di dalam makan. Bukan sederhana dalam makan. Sering ada yang disemakan sederhana dalam makan. Kalau sederhana dalam makan berarti kita tidak boleh makan yang mewah-mewah, ya. Kalau orang kampung tidak boleh makan kentang fried chicken, tidak boleh makan hamburger, kan? Tidak demikian. Yang dimaksud adalah kita harus tahu ukuran di dalam makan. Makna itu ukuran, yuta itu adalah tahu ukuran, batas di dalam makan. Kita harus tahu ukuran di dalam makan. Ketika kita makan sesuai dengan porsi kebutuhan kita, tidak kurang, tetapi juga tidak berlebihan. Kalau kurang itu ekstrim, kalau berlebihan juga ekstrim. Maka kami para biku biasa diajarkan untuk makan sebelum tengah hari. Karena kalau berlebihan itu ekstrim, kalau kurang misalnya puasa tidak makan sama sekali juga ekstrim. Itu bukan jalan tengah. Maka kita harus makan sesuai dengan porsi kebutuhan kita. Itulah jalan tengah. Itulah salah satu yang diajarkan di dalam kebenaran dunia yang terakhir. Dan yang lebih penting lagi adalah kita
apakah makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kira-kira mana? Hidup untuk makan begitu. ya makan untuk hidup. Makanya kalau kita makan baik misalnya direnungkan, kan kita renungan kan sebagai bahkan umat juga punya renungan, menentukan dengan bijaksana saya makan makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk kemampuan, bukan untuk mempercantik diri, untuk memperindah diri, tetapi sekedar untuk mempertahankan langsungkan tubuh ini. Saya makan untuk membantu kehidupan yang bermoral. Kalau kami untuk membantu kehidupan yang suci, kehidupan selibat, brahmacari. Dan juga makan untuk melenyapkan rasa sakit yang lampau dalam tanda petik karena lapar, tetapi juga tidak untuk menimbulkan rasa sakit yang baru karena kekenyangan. Jadi makan dengan profesional, itulah jalan tengah. Dan termasuk adalah ketika kita berbicara tentang, kemarin sudah saya bicara tentang ketika ada kumpul-kumpul sebentar, berbicara tentang ini, apakah umat Buddha boleh kaya atau tidak? Boleh tidak umat Buddha kaya? Boleh. Itu sangat diperbolehkan. Tetapi bukankah kalau misalnya mencari kekayaan dan kaya itu bisa mengusulkan nafsu keinginan, bisa mengusulkan kemelekatan, bisa mengusulkan penderitaan? Bisa tidak? Bisa. Sangat bisa. Lantas bagaimana? Kalau punya kekayaan bisa menderita, tidak punya kekayaan juga menderita juga. Itulah Sang Buddha mengajarkan memilih jalan tengah. Sang Buddha mengatakan kepada para siswa beliau, bahkan kepada para bante, Dalita yang bikawe dukha lukasmi kama bukino. Wahai para biku, kemiskinan adalah penderitaan di dunia bagi rumah tangga. Penderitaan. Makanya Sang Buddha mengajarkan kepada rumah tangga untuk menjadi kaya. Tetapi yang membedakan adalah ketika seseorang belum mengenal Dhamma akan mencari kekayaan tanpa berpikir apakah diri sendiri, apakah orang lain bahagia atau tidak, apakah orang lain dirugikan atau tidak. Yang penting diri sendiri bahagia, yang penting diri sendiri untuk mencari kekayaan dengan merupakan nilai-nilai moralitas. Itu kalau belum mengenal agama. Mencari kekayaan kemudian terlenakan dimabukkan oleh kekayaan tersebut. Mencari kekayaan hanya digunakan untuk foya-foya saja kalau belum mengenal Dhamma. Tetapi kalau sudah mengenal Dhamma akan berbeda. Mencari kekayaan atas dasar memang kekayaan dibutuhkan, dan mencari kekayaan tanpa kemudian merupakan nilai-nilai moralitas, dan mencari kekayaan tersebut dengan disertai kebijaksanaan. Sehingga apa? Walaupun seseorang mencari kekayaan tetapi nafsu keinginan tanpa itu tidak akan berkembang. Walaupun mencari kekayaan tetapi kemelekatan juga tidak akan berkembang. Mengapa? Karena orang demikian setelah mendapatkan kekayaan, dia tidak akan menggunakan kekayaannya hanya untuk diri sendiri. Menggunakan untuk diri sendiri itu ekstrim. Maksudnya hanya untuk diri sendiri itu ekstrim. Tetapi menggunakan kekayaan untuk orang lain saja juga ekstrim. Maka yang paling tepat adalah menggunakan kekayaan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Itulah ideologi jalan tengah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mendapatkan kekayaan, siapa kira-kira yang paling pantas, yang paling patut untuk berbahagia? Yang pertama, siapa yang paling pantas, paling patut untuk berbahagia? Yang paling pertama, kira-kira siapa? Diri sendiri. Siapa? Diri Sendiri. Ini ragu-ragu semua ya. Salah. Padahal dalam hati kan diri sendiri kan ya.
diri sendiri. Sang Buddha mengatakan katana suketi pineti. Ketika orang mendapatkan kekayaan, yang pertama yang harus bahagia, yang harus puas adalah diri sendiri. Tetapi tidak cukup di situ. Setelah diri sendiri, siapa lagi? Untuk orang lain siapa yang paling pertama, yang paling pantas untuk berbahagia? Kira-kira siapa? Keluarga. Orang tua. Mata pitunam suketi pineti, memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk ibu dan ayah, untuk orang tua. Ya, karena mereka adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yang telah menunjukkan dunia kepada kita, yang menjadi guru pertama bagi kita. Jadi dikatakan orang tua itu adalah Bhubacarya, guru pertama. Karena yang mengajarkan kita untuk berjalan, untuk duduk, untuk berlari, untuk minum, untuk makan, untuk berbicara, itu adalah orang tua kita. Mereka adalah guru pertama. Mereka adalah orang yang paling berjasa. Maka ketika seorang anak menjadi sukses dalam ekonomi, yang paling patut untuk berbahagia tentu setelah diri sendiri adalah orang tua. Kemudian selanjutnya adalah anak dan istri. Putra darasa suketi pineti. Anak dan istri juga patut untuk mendapatkan kebahagiaan dan juga kepuasan. Lantas kemudian ada kerabat. Yatinam suketi pineti. Kerabat adalah mereka yang masih punya hubungan darah. Kakak, adik, itu juga patut untuk mendapatkan kebahagiaan. Baru kemudian adalah atitinam suketi pineti. Atitinam artinya adalah tamu atau mereka yang datang ke rumah, itu juga patut untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka kekayaan yang diperoleh dengan prinsip middle way, dengan prinsip jalan tengah adalah digunakan tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Tidak hanya untuk orang lain tetapi juga untuk diri sendiri. Dan harus digunakan. Kalau tidak digunakan itu juga ekstrim. Kalau digunakan, kalau berlebihan, berfoya-foya juga ekstrim. Maka bagaimana menggunakannya dengan bijaksana? Dan itulah middle way, itulah jalan tengah, itulah majjhima patipada. Belum lagi ketika kita berbicara tentang meditasi, seperti tadi kita berbicara tentang bagaimana kita memperhatikan nafas, juga sama, menggunakan middle way, menggunakan nafas, tetapi jangan mencengkram nafas. Kalau mencengkram nafas itu ekstrim, tidak menggunakan nafas juga ekstrim. Maka bagaimana kita menggunakan tetapi tidak mencengkram, jalan tengah. Bahkan dengan kita duduk meditasi juga sama. Maka Sang Buddha anjuran beliau adalah ketika kita duduk meditasi, apa yang beliau katakan? Nisiddhati palangkang abhijitva ujung kayang panidaya. Duduk bersila dengan badan ditegakkan. Tetapi tegak di sini bukan tegang, tetapi tetap rileks. Kalau kita duduk dengan tegang itu ekstrim. Tapi kalau kita duduk dengan terlalu rileks membungkuk juga ekstrim. Maka harus tegak tetapi rileks. Itu adalah jalan tengah, middle way. Kalau kita terlalu rileks, maka akan memunculkan apa? Rasa ngantuk, kemalasan muncul. Meditasi bukan untuk mengembangkan batin, tetapi mengembangkan kemalasan, rasa ngantuk muncul. Tetapi kalau kita duduk terlalu tegang, itu juga menimbulkan kotoran batin. Pikiran menjadi tegang, menjadi stres, menjadi terburu-buru. Itu juga ekstrim. Maka pernah Sang Buddha ditanya oleh seorang dewa, sutta pertama di dalam Samyutta Nikaya, namanya Ugakarana Sutta, khotbah tentang bagaimana menyeberangi banjir. Sang Buddha ditanya, bagaimana Bhante menyeberangi banjir? Kemudian dia menjawab, saya menyeberangi banjir bukan dengan berdiri diam atau dengan terburu-buru. Mengapa? Kalau berdiri diam saya tenggelam, tapi kalau terburu-buru saya akan terseret arus. Mendengar demikian, wah, dewa ini begitu bergembira. Baru pertama kali saya melihat mendengar penjelasan dari seorang pertapa yang luar biasa.
Padahal kalau kita membaca sutanya kita tidak akan tahu yang dimaksud itu apa. Menyeberangi banjir dengan tidak berdiri diam dan juga tidak terburu-buru. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jalan tengah. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian suka berenang, tapi berenang di sungai loh ya. Kalau kita berenang, kemudian kita diam saja, apa yang terjadi? Kalau kita terburu-buru cara berenangnya, juga akan terseret arus. Maka kita harus berenang dengan profesional. Kita tahu yang terbaik itu yang seperti apa. Demikian persis sama ketika kita mempraktekkan dhamma. Kalau kita lemah, kita tidak memiliki perhatian, ya kita tenggelam, ekstrim itu. Tapi kalau terlalu bersemangat, terlalu berkobar, itu juga ekstrim juga. Maka kita harus tahu, profesornya harus tahu mana yang terbaik ketika kita mempraktekkan dhamma, mana yang seimbang. Ketika kita sudah masuk ke dalam yang ekstrim, kita harus kembali. Seperti ada seorang biku pada zaman Sang Buddha, biku Sona. Ketika menjadi seorang biku, kemudian karena begitu antusias untuk mencapai kesucian, apa yang beliau lakukan? Meditasi jalan dan terus jalan begitu. Jadi hanya menggunakan meditasi jalan saja sampai kakinya berdarah-darah. Dan setelah sekian lama tidak mencapai apa-apa, lantas kemudian berpikir, lebih baik lepas subah saja. Toh kalau lepas subah saya bisa mempraktekkan banyak kebajikan ketimbang tidak mencapai apa-apa. Lantas Sang Buddha mendengar itu dipanggil dan Sang Buddha menasihati, mempraktikkan dhamma itu seperti seseorang bermain gitar, bermain kecapi. Kalau senar kecapi tersebut dipasang terlalu kencang, itu putus. Tetapi kalau kemudian dipasang terlalu kendor, itu juga tidak memberikan suara. Maka harus secara profesional, tidak terlalu kencang, juga tidak terlalu kendor. Praktek meditasi juga demikian, praktek dhamma juga demikian. Terlalu kendor, lemah, ya tidak ada usaha, tidak ada praktek. Tetapi kemudian kalau terlalu bersemangat, berkobar, itu juga akan menimbulkan kelelahan, kecapean, dan itu akan menunjukkan kotoran batin yang baru. Maka harus profesional. Dalam kita meditasi, kadang ada meditasi duduk, ada juga meditasi jalan. Kalau hanya jalan terus itu ekstrim, maka harus ada duduk. Kalau duduk terus juga ekstrim juga, maka harus ada jalan. Harus proporsional, jalan tengah. Dan semua itu bisa kita alami, kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau kita bicara tentang jalan kemudian berunsur 8. Kan semua faktornya itu kan sesuatu yang kita alami. Yang intinya adalah bagaimana kita mengarahkan ucapan kita, perbuatan jasmani kita, dan pikiran kita. Bagaimana kita berucap, kita berbuat, kita berpikir yang tidak merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain, yang hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga manfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita melakukan itu semua, itulah jalan yang membawa kepada lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan. Termasuk adalah ketika tadi berbicara mengenai bagaimana menggunakan kekayaan, bagaimana mencarinya, bagaimana menggunakannya, itu juga bisa menggunakan prinsip jalan tengah, prinsip jalan mulia berunsur 8. Prinsip apa? Sama ajiwa, cara hidup yang benar. Dan apalagi kalau kita berbicara tentang sama sati, tentang perhatian yang benar, praktek perhatian yang benar, yang seringkali identik dengan yang disebut vipassana. Kita mengembangkan sati, mengembangkan perhatian. Nah, pengembangan sati perhatian itu juga tidak hanya sekedar ketika kita duduk bermeditasi, baru dikatakan kita mempraktikkan meditasi. Tidak. Meditasi yang diajarkan Sang Buddha dengan memperhatikan, dengan mengembangkan perhatian, itu adalah meditasi sadar setiap saat. Maka kan seringkali ada istilah one day mindfulness. Kalau Sang Buddha mengajar kita bukan one day mindfulness, apa itu? All the time mindfulness, sampai mencapai arahat ya. Kecuali apa? Ketika tidur.
karena kalau tidur tidak mungkin ada mindfulness. Maka Sang Buddha mengajarkan kita ketika kita mengembangkan hal yang positif, yang baik, jangankan berbicara vipassana, bahkan ketika pengembangan seperti metta yang tadi dipraktekkan walaupun hanya sebentar, itu tidak hanya berkaitan dengan duduk meditasi. Titang cara istinowa saya nowa yawa tasabikata itu, baik berdiri, berjalan, duduk ataupun berbaring, selama seseorang tidak terlelap tidur, maka orang tersebut masih memungkinkan untuk mengembangkan cinta kasih, atau masih memungkinkan untuk berdiam di dalam Brahma. Brahma yang dimaksud adalah metta, karuna, mudita, dan upeka. Yang di sini adalah berdiam di dalam cinta kasih. Jadi tidak hanya sekedar pada saat kita duduk saja kemudian itulah yang disebut sebagai meditasi. Tidak. Apakah kita berjalan, duduk, berbaring, kita melihat, kita mendengar, kita mencium, kita merasakan, selama di sini kita mengawasi batin kita, kita tidak membiarkan kotoran batin itu muncul, kita mengembangkan hal-hal yang positif, itulah yang disebut sebagai meditasi. Itu yang disebut sebagai citta bhavana pengembangan batin. Dan itu disebut sebagai samasati perhatian yang benar, dan di saat yang sama itu juga disebut sebagai sama vayama, usaha yang benar. Karena dalam usaha yang benar kita berusaha untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul, untuk mengembangkan pikiran-pikiran positif yang sudah muncul, dan juga memunculkan pikiran positif yang belum muncul. Itu adalah sama vayama. Dan ketika kita mengawasi batin kita demikian, itu yang disebut sebagai meditasi. Jadi meditasi yang diajarkan Sang Buddha itu adalah ya harus meliputi semua aspek tindakan kita. Berjalan, berdiri, duduk, berbaring, rasa melihat, mendengar, semua itu adalah bagian dari meditasi selama kita mengawasi batin kita. Dan itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Sang Buddha di dalam jalan mulia berunsur 8. Dan itu adalah kebenaran mulia yang keempat. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwasanya 4 kebenaran mulia merupakan ajaran yang berkenaan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita memahami apa itu penderitaan, kita memahami apa itu sebab penderitaan, kita memahami lenyapnya penderitaan, dan kita memahami jalan untuk melenyapkan penderitaan. Kita memahaminya dengan melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mempraktekkan dhamma, bukan sesuatu yang di luar, tetapi ada sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam setiap tindakan kita. Dhamma, ajaran Sang Buddha, 4 kebenaran mulia, bukan sesuatu yang menjauh, tetapi ada sesuatu yang berada di sini, di dalam diri kita masing-masing. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami, semoga bermanfaat, semoga kita semua maju di dalam dhamma. Sabi sata bawantu sudikata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.